Rahimakumullah. Salah satu rukun daripada iman kita adalah iman kepada kiamat. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang kali menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila kiamat itu terjadi. Al-qari'atu mal qari'ah, hari kiamat, tahukah kalian itu apa hari kiamat? Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan idza syamsu kuwirat, apabila langit terbelah, wa idza samaa'u fatarat. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Saking dahsyatnya jamaah yang dirahmati Allah, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu, saking dahsyatnya hari itu, seorang saudara akan meninggalkan saudaranya, lari, tidak memperdulikan lagi walaupun itu mungkin saudara kandungnya. Wa ummihi wa abihi, ayah ibu kita yang begitu sayang kepada kita pun nanti di hari kiamat tahu dia, kenal dia dengan kita, tapi dia tidak lagi memperdulikan kita. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu, kata Allah, adalah hari yang sangat luar biasa, sehingga setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menceritakan bagaimana dahsyatnya padang mahsyar ketika Allah Subhanahu wa taala membariskan semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Yang kondisi saat itu manusia, kata Nabi SAW, yuhsyarun nasa hufata. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, satu pun tidak ada yang memakai sehelai benang pun di badannya, tidak ada yang memakai alas kakinya. Dan pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, matahari begitu dekat dengan kepala manusia, panas yang luar biasa. Jangankan matahari yang begitu dekat pada hari ini, siang kita keluar dari masjid ini panas luar biasa. Tapi hari itu nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, matahari begitu panas, semua manusia dalam kondisi yang sangat ketakutan. Tidak ada lagi tempat bernaung, tidak ada tempat berteduh, dan tidak ada tempat berlindung. Tapi Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari menjelaskan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Akan ada 7 golongan manusia yang pada hari itu semua orang dalam kondisi kepanasan, ketakutan, gundah gulana. Tapi ada 7 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yauma la zilla illa zilluh. Pada hari itu tidak ada lagi perlindungan, naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka yang 7 itu? Semoga kita berusaha menjadi salah satu daripada yang 7 yang akan mendapatkan perlindungan dan naungan Allah di hari kiamat kelak. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, yang amanah, yang ketika di dunia dia berupaya menjaga, mensejahterakan, memberikan keadilan kepada manusia yang dia pimpin, maka wajar sekali ketika di akhirat dia adalah orang yang pertama sekali mendapatkan perlindungan Allah, naungan Allah di saat tidak ada lagi perlindungan. Maka apapun kita pada hari ini, mulai dari status kepemimpinan yang paling tinggi sampai kita yang menjadi pemimpin setidak-tidaknya di dalam rumah tangga kita, kita berupaya menjadi pemimpin yang adil. Adil kepada anak istri kita, adil dalam memimpin keluarga. Begitu juga siapapun yang sedang diberikan amanah sebuah jabatan, maka
jabatan itu gunakan untuk jalan bagi kita mendapatkan naungan Allah nanti di akhirat. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang sibuk beribadah kepada Allah. Hadis ini Nabi katakan syabun, pemuda. Kenapa pemuda? Kalau orang tua sibuk ibadah kepada Allah adalah sesuatu yang sangat wajar. Tapi kalau ada anak muda di usianya yang masih muda, darahnya masih mengalir begitu kencang, syahwatnya masih begitu tinggi, tapi dia mampu gunakan waktu mudanya untuk mempersibuk dirinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah teman-teman remajanya, teman-teman seusianya sibuk dengan kehidupan dunia dan syahwatnya, dia sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda seperti ini nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Orang-orang yang selalu menunggu datangnya waktu salat. Sampai ada ungkapan yang mengatakan bahwa pekerjaan yang ia kerjakan di luar waktu salat adalah hanya pekerjaan yang digunakan untuk menunggu datangnya waktu salat. Keterikatannya kepada masjid, rajinnya langkahnya kepada masjid, langkah-langkahnya itulah nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yang terpaut selalu untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, merekalah termasuk orang-orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Maksudnya adalah, saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah, adalah orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang berteman. Pertemanan mereka bukan lagi pertemanan hanya sekedar bisnis semata. Pertemanan mereka bukan lagi hanya pertemanan karena satu kerjaan semata, tapi mereka berteman karena sama-sama memperjuangkan agama Allah, sama-sama ibadah kepada Allah. Maka mereka berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat salah satu dari teman itu kemudian keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya adalah orang yang taat, kemudian berubah menjadi orang yang ahli maksiat, pertemanan mereka pun putus sampai di situ. Pertemanan mereka bukan lagi karena pekerjaan dan karena sesuatu, tapi karena hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang nantinya mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun da'athu imra'atan zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda yang diajak oleh seorang wanita yang kaya raya, cantik pula, untuk melakukan zina. Pada saat itu kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sesuatu yang sangat berat ketika ada seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita sudah kaya, cantik pula, dan yang mengajak zina itu adalah seorang wanitanya. Tapi pada saat itu dia sanggup mengatakan, inni akhafullah, aku takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tinggalkan pekerjaan zinanya itu. Maka laki-laki yang sanggup seperti ini adalah orang yang nanti di akhirat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya
sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sedekah ikhlas karena Allah. Orang-orang yang memberi bukan lagi karena sesuatu. Apalagi ini mau 2024, akan banyak orang-orang yang datang menyumbang sajadah, menyumbang sound system, menyumbang teratak, menyumbang kursi, tapi ada niat di balik itu semua. Sengaja diundang anak yatim ke rumahnya, dikasih santunan supaya orang tahu kalau dia orang dermawan. Salah niatnya. Tapi kalau dia tunjukkan sedekah, tujuannya untuk motivasi kepada yang lain. Ayo kita mau renovasi masjid, dari saya 1 juta, atau dari yang lain silahkan. Berapa dari yang lain? Silahkan. Tujuannya bukan untuk ria, tapi untuk memancing yang lain. Kalau dia bisa 1 juta, kenapa aku tak bisa 1 juta? Itu boleh. Tapi kalau dalam hatinya niatnya menunjukkan sedekahnya supaya dibilang dia orang yang dermawan, maka ini menjadi sebuah perbuatan ria. Maka orang yang dilindungi Allah nanti di akhirat adalah orang yang mampu menyembunyikan sedekahnya. Bolehkah memamerkan sedekah? Boleh, dengan tujuan memancing orang lain supaya mau bersedekah. Tapi kalau kita khawatir kita akan datang penyakit ria, sebaiknya sembunyikan nama kita. Sehingga dalam hadis itu, saking tidak tahunya orang, jangankan orang lain, sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang terakhir, yang ketujuh, kata Nabi SAW, orang yang mendapat naungan nanti di akhirat adalah rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang-orang yang berzikir di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali semua perbuatan-perbuatan dosanya sehingga menetes air matanya. Air mata yang mengalir adalah air mata yang takut kepada Allah. Air mata yang menetes di tengah malam adalah air mata yang rindu kepada Allah dan Rasulnya. Air mata yang menetes di malam hari adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala adalah mata yang tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah yang dirahmati Allah, malam adalah kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Aku telah jadikan siang itu sebagai waktu bagi kalian untuk ma'asha, untuk mencari kehidupan dunia. Silahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Jum'ah ketika Allah sudah mewajibkan salat Jumat, Allah kemudian mengatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu ma kataballah. Apabila salat Jumat sudah dikerjakan, sudah selesai, silakan kembali bertebaran di muka bumi, cari fadilah-fadilah keutamaan rezeki dari Allah. Tapi malam jadikan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fatahajjad bihi nafilatan laka. Bangun kita tahajud 2 rakaat sebagai pemula, tambah 3 dengan witirnya sebagai bentuk kita mengharapkan sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena hebat bagaimanapun rencana usaha yang kita lakukan, semuanya kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah, 7 dari orang-orang yang dinaungi Allah nanti di akhirat, kita berusaha menjadi salah satu dari yang 7 itu. Maka ketika nanti kita dibangkitkan Allah dari alam kubur kita, bangkit kita dan berkumpul di padang mahsyar, ketika matahari begitu dekatnya, ketika orang-orang semua kepanasan, ketika orang-orang semua mencari perlindungan, kita insya Allah mendapatkan perlindungan dari Allah ketika kita mampu mengamalkan 1 dari 7 orang yang mendapat naungan Allah di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.